Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Araji Irfan, MPM 195705008, akan menjelaskan tentang CPU 4 bit. Yang pertama ini adalah ALU, Arithmetical Logic Unit, yang ini berada dalam control unit. Jadi di mikroprosesor itu ALU berada di control unit. Di sini ada 4 gerbang. Ada gerbang AND, gerbang OR, gerbang XOR, dan gerbang NOR. Fungsi dari ALU ini adalah untuk melakukan penjumlahan, pengurangan, dan beberapa logika seperti AND dan OR. Jadi keempat gerbang ini dihubungkan ke input seperti ini. Input A dihubungkan melalui kabel ke masing-masing gerbang begini. Dan di sini ada sub, ada header. Header ini sebagai penjumlahannya, ada tanda plus, sin dan out, ada sin out. Kalau sin out ini berguna untuk meneruskan ALU. Jadi mikroprosesor itu ada 4 ALU. Yang kita bikin ini ada 4 ALU karena kita bikin 4 bit. Ada 4 ALU karena kita bikin 4 bit. Ini gunanya sin dan si out ini untuk meneruskannya. Nah, kalau sub ini dia untuk menyambung ke header, menyambungkan semua ini ke header. Saya nyambung ke header, dia akan ke mux. Di sini ada set dan ada less. Seperti ini contohnya sin dan out yang untuk meneruskan tadi. Sin out, sin out, sin out. Di sini ada 4 karena kita bikin 4 bit. Ini adalah ALU yang tadi. Kita bisa edit sirkuit. Nah, begini. Ini sirkuit yang kita bentuk tadi. Kita bisa mengubah di mana posisi dia. Nah, ini tadi posisinya. Kalau dilihat, ini kita tarik ke sini dan kita taruh di situ. Kita buat sebanyak 4 rangkaian di sini. Nah, di sini ada pin. Di sini ada wiring. Nah, seperti ini ada splitter O-ring. Jadi ini berjumlah 7 bit nih. Datanya 7 bit karena keyboard TTY itu datanya 7 bit. Sedangkan kita buat ini prosesor 4 bit. Jadi kita gunakan splitter. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Kita pakai 4 saja karena 4 bit, tetapi data pada TTY 7. Nah, di sini ada menampilkan. Nah, jika dia berbeda bit, maka dia tidak akan tampil di result di hasil sini. Tapi jika dia sama, maka dia akan nyala. Begini. Nah, zero flag ini kegunaannya untuk menampilkan jika dia tidak ada hasil atau berbeda bit. Ke zero flag tidak ada bit, tetapi jika ada, contohnya begini, nah, maka dia akan menampilkan ini. Ini contohnya. Di depannya kan 01 semua. Nah, di sini dia putus karena tidak tersambung.
Zero flag tidak hidup karena tidak berbeda, tetapi jika berbeda maka dia akan hidup. Di sini ada output yang dihasilkan itu 1. Nah, kenapa bisa begini? Karena di sini adalah bit angka 2. Coba lihat tadi, ini angka 2. Kita setarain kan bitnya tadi. Di sini, maka dia akan menampilkan angka 2. Kita di sini, apa yang dia tampilkan? Dia akan menampilkan 0. Karena kita ini kan cuma 4 bit. Jadi kalau lebih dari itu dia akan menampilkan 0. Sini ada result, ini kita taruh di main nanti. Ini adalah hasil dari result. Ini. Nah, pada main ini kita bisa menggunakan untuk pengurangan dan penjumlahan. Sebagai contoh, kita gunakan angka 4 dan 5. Kita aktifkan dulu. Maka dia akan berjumlah menjadi 9. Nah, dia akan berkurang. Kita menggunakan bilangan heksadesimal, tetapi kita kurangin 1 karena kita akan mengtes overloadnya. Bagaimana kalau kita tambahkan 9 dan 9, apa yang terjadi? Seharusnya ini menampilkan 0 ya, karena dia overload, tetapi entah kenapa dia menampilkan angka 2. Dia 7. Kita dapat menuliskan banyak. Dan di sini ada pemicu logik. Apa kegunaan dari pemicu logik? Ini adalah untuk menyamakan bit. Sebagai contoh, di sini ada 2 dan 2. Nah, kenapa begini? Karena biner angka 2 terletak di sini. Gimana kalau kita kasih, kita habiskan dulu ya. Kita kasih angka 4 dan 7. Apa dia tampil di sini? Karena kita lihat 4 dan 7. Dia setara lagi. Kalau kita tampilkan yang tidak setara sama sekali, maaf salah, maka dia tidak akan menampilkan apapun karena tidak ada bit yang sama. Di sini TTY, dan di sini ada logic. Logic ini berguna untuk menyimpan data. Sebagai contoh begini. Nah, jika datanya bitnya sama, maka bit tersebut akan disimpan. Nah, seperti ini. Ini berjumlah 4 karena kita menerapkan CPU 4 bit. Bagaimana jika berbeda? Seperti ini. Maka dia tidak akan menyimpan apapun. Kalau sama,
Di sini 4 bit. Menyimbolkan angka 4. Gimana jika di sini angka 3? Gimana jika di sini? Maka dia tidak mau hidup ya. Karena ini adalah 4 bit. Jadi lebih dari 4 dia akan berakhir di sini, tidak dilanjutkan. Tuh, tidak. Dan ini tadi mainnya. Di sini ada CU yang tadi kita bahas. Di sini juga sama 4 bit. Karena ada 4 yang kita pakai saja. Tapi jika CPU-nya lebih dari 4 bit, mungkin kita bisa ngebuat splitter yang lebih banyak lagi dan membuat ALU yang lebih banyak. Di sini ada ALU yang kita jelaskan tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.